cepat makan. Ini cucu emas keluarga Wang. Direndam air kencing anak laki-laki untuk telur ini. Sangat langka. Cepat makan agar bayi dalam perutmu jadi cucu laki-laki. Bu, baunya anyir sekali. Aku tak bisa makan. Bangsat kau. Orang miskin seumur hidup. Aku bayar mahal untuk minta resep dari dukun. Kau sia-siakan. Sungguh disayangkan. Johan, katakan sesuatu. Cuma beberapa telur, bisa jaga kehamilan? Kenapa tak bisa makan? Dengarkan ibu, dia kan demi kita baik. Aku sendiri dokter. Masa tak tahu cara jaga kehamilan? Buta mata. Tak tahu nilai. Lebih baik ku beri anjing betina bawah untuk makan. Setidaknya dia lahirkan anak jantan. Tak seperti kau, bawa si lucu ini sudah sok minggir. Aduh, sakit. Pura-pura apa lagi? Ibu gimana? Shue kayaknya mau melahirkan? Sepertinya KRS. KRS buat apa? RS mahal, siapa yang bayar? Dukun kan bilang, tanah kita bagus, energi pria kuat, bisa lahir anak laki. RS energi wanita paling kuat. Jangan pergi. Ibu, Shue kelihatannya sangat tidak enak badan. Lebih baik kita ke RS. Dia cuma cerewet. Aku ibumu, masih nggak percaya? Aduh, anakku bodoh. Sudah punya istri, lupa sama ibu. Aduh, hidupku. Gimana ini? Kamu malah bantu orang lain jahatin ibumu sendiri? Iya deh. Ibu, bukan itu maksud kami. Dukun, Telurnya harus dimakan suami istri berdua. Tempayan kencingnya juga harus dipajang. Baru cucu emas datang. baik-baik. Ingat datang ke tempatku, bakar dupa sumbang uang. Jangan sampai lalai. Nanti janin perempuan sial itu nggak mau pergi dari rumahmu. Iya, baik. Ibu ngapain? Nak, ramuan ini, kata dukun itu, kalian berdua harus makan baru ada efeknya. Nanti, dengar kata ibu, kalian berdua habiskan ini. Bu, ramuan itu tidak bisa dipercaya. Lagi pula Johan alergi telur. Bisa mati kalau makan. Omong kosong. Kamu hebat sekali. Lalu kenapa sampai anak aja nggak bisa hamil? Johan, kalau aku makan, paling cuma mual beberapa hari. Kalau berani, kamu makan. Dasar kamu. Berani mengutuk anakku. Kamu coba lagi adu domba satu kali. Bu, aku sudah bilang. Aku nggak bisa makan telur. Jangan cari gara-gara lagi. Ya, terserah mau makan atau enggak. Biar ibumu nggak repot. Demi cucu emas, ibu masih tahan kamu beberapa hari lagi. Nanti kalau anak sudah lahir, lihat bagaimana aku perlakukan kamu. Kalian berdua makan dulu. Aku mau keluar jalan-jalan. Ibu kita hanya keras di mulut, lembut di hati. Makan dulu. Masalah sebesar apapun, jangan sampai anak kelaparan. Makanlah. Kok amis banget? Tidak, suami. Ada telur di mangkuk ini. Cepat muntahkan. Cepat muntah, suami. 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 Halo Sardopoulos. Suamiku makan makanan alergi, butuh pertolongan. Hari ini hari baik. Lauliu, senang sekali ya. Telur itu dimakan menantumu. Tentu dengar ya, kata dukun. Kalau suami istri makan bersama, efeknya lebih bagus. Kali ini Wang Shue mungkin langsung hamil anak kembar cucu emas. Sayang, tahan ya. 120 segera datang.
Kamu memang hebat. Bisa mengatur menantu sampai nurut. Iya dong, memang kamu yang jago. Tentu saja. Diberi 10 nyali pun, dia tidak berani tidak makan. Hebat, benar-benar. Cepat, Kalian ngapain? Tante Liu ya. Saya Chen Wen, teman lama Wang Xue. Saya baru terima telepon Wang Xue. Kata dia ada yang shock alergi di rumahmu. Butuh pertolongan. Tidak ada yang sakit di rumah kami. Semua sehat-sehat saja. Jangan mengutuk di sini. Apa ini Wang Xue mau ke rumah sakit untuk melahirkan yang menyuruh kalian datang? Nak, kamu terus sebut nama Wang Xue. Hubungan kalian apa? Kamu... Halo, Xiaoxu. Cepat datang, suamiku sekarat. Saya sudah di bawah rumahmu. Segera datang. Tante, saya dan Xiaoxu hanya hubungan rekan kerja. Jangan mengira sembarangan. Ini soal hidup mati. Biarkan saya masuk. Kamu ngapain? Tidak boleh. Sudah berapa kali ku bilang, di rumah tidak ada yang sakit. Wanita itu cuma cari-cari masalah. Cari gara-gara. Laki-laki ini, jangan-jangan dia pria gelapnya? Oh, Wang Xue yang ku bilang, nggak mau makan telur. Menurutku dia cuma nggak mau sama keluarga Zhou kalian meneruskan keturunan. Kamu... Kalau dia berani, ku bunuh si lucu itu, biar keluarga tahu aturan. Kamu ngapain? Ngapain? Minggir! Bu, Katakan, laki-laki di luar itu ada apa? Bu, cepat persilakan dokter masuk. Johan sudah sekarat. Tolong selamatkan Johan. Berani-beraninya kau kutuki anakku. Katakan, apa laki-laki itu selingkuhanmu? Bukan, Bu. Masih berani membantah? Kalau dia bukan pria gelapmu, kenapa satu telepon langsung datang? Bahkan pakai anakku sebagai alasan. Hari ini kubunuh kau. Aku tidak, Bu. Bu, jangan pukul aku. Perutku sungguh sakit sekali. Bu, cepat tolong Johan. Kalau terlambat lagi, Johan benar-benar bisa tewas. Jangan bohongi aku. Kurasa kamu sampai mabuk selingkuh. Nggak mau sama keluarga Zhou kami meneruskan keturunan. Hari ini kubunuh kau. Bu, jangan. Bu, Gebukin kau. jangan pukul. Gebukin kau. Bu, Gebukin kau. jangan pukul. Gebukin kau. Bu, Berdiri. Berlutut. cepat minum ini. Kalau tidak memberiku cucu laki-laki, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Minum. Suamiku, Kamu tidak cari masalah lagi, kan? Ingat, menantu kita orang berpendidikan. Mereka tahu cara merawat anak. Kamu jangan cari-cari masalah. oke tahu. Suamiku, kapan kamu pulang? Jaga dirimu baik-baik di luar ya. Aku sibuk dengan proyek. Nanti kalau ada waktu, aku pulang. Kamu di rumah, jangan buat masalah. Ingat ya, jangan cari dukun lagi untuk ramal. Dengar tidak? Tahu. Jangan cuma omong doang. Kalau kamu cari masalah lagi, aku ceraikan kamu. Dengar tidak? Tahu. Sudah tidak bicara lagi. Sayurnya gosong. Ini bagaimana? Kok bisa keguguran? Pasti karena kamu tidak mau minum ramuan. Dewi pemberi anak marah. Apa?
Kalau kalian halangi aku lagi, kalau ada apa-apa, kalian yang tanggung jawab. Ayo! Dewi pemberi anak, jangan marah. Ibu, tolong aku. Cepat! Zue, buka pintu! Zue, cepat buka pintu! Buka pintu! Ayo, masuk ke kamar dalam, cepat. Dengan baik-baik, lahirkan di rumah. Kata dukun itu, baru bisa melahirkan cucu emas di rumah. Nanti beberapa hari lagi, kamu harus berterima kasih padaku. Ibu, tolong aku. Jangan berterima kasih sekarang. Sekarang fokuslah melahirkan. Nanti saat cucu lelaki gendut lahir, baru kamu bersyukur padaku. Ibu. Xiaoxue, buka pintu! Buka pintu! Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tidak baik. Xiaoxue dulu dokter unit gawat darurat. HP-nya tak pernah mati. Xiaoxue, buka pintu! Buka pintu! Xiaoxue, buka pintu! Buka pintu! Buka pintu! Xiaoxue, buka pintu! Xiaoxue, buka pintu! Buka pintu! Xiaoxue, ini soal nyawa. Buka pintu! Buka pintu! Xiaoxue, buka pintu! Hai, keluargamu sudah mati semua? Memanggil arwah? Saya datang untuk pertolongan pertama. Ibu, kau yakin di sini benar tak ada yang syok? Wang Shui bukannya menelepon Anda. Bilang anak saya hampir mati, panggil kalian untuk selamatkan. Wanita ini memang cerewet. Dia ingin buang uang sia-sia untuk lahiran di rumah sakit. Makanya panggil kalian. Ah, kalian semua lihatlah. Sekarang ini dokter rumah sakit resmi. Kenapa begitu kejam? Tak punya hati nurani. Masalah belum jelas. Datang ke rumah. Masih minta saya bayar. Benar terkutuk kau. Ibu, jangan fitnah orang. Kami dari rumah sakit resmi. Rumah sakit resmi? Rumah sakit resmi? Datang ke rumah rakyat kecil, kutu anak saya mati. Aduh, nasibku kenapa begini sengsara? Hidup ini tak tertahankan. Ibu, jangan buat keributan ya. Nyawa manusia dipertaruhkan. Aduh, bertengkar itu bertengkar. Tapi menantumu hamil besar. Jangan-jangan benar ada masalah. Perlu kalian urusi? Pergi, semua pergi, cepat. Di rumah tak ada orang. Lalu kenapa ada darah di lantai? Ah, benar juga. Ya, ini darah dari ikan yang kubunuh. Ini jelas darah manusia. Mau apa kau? Kamu begitu peduli dengan urusan keluarga kami. Apa kamu selingkuh dengan Wang Shui? Kamu Ibu, memotong tali pusar.
Sudah lama dengar menantu keluarga Joe bukan wanita baik-baik. Pasti selingkuh dengan dokter ini. Sungguh tak tahu malu. Hamil pun masih tak bisa tenang. Betul. Kalau aku dan Wang Shui benar-benar ada hubungan, dia yang suka menindas Wang Shui, pasti dia sudah mengusirnya dari rumah. Ya juga. Aduh, tak bisa hidup lagi. Aduh, tak bisa hidup ini. Dokter rumah sakit resmi menindas nenek tua seperti aku, membuat rumah kami tak tenang. Terkutuk. Kau akan disambar petir. Aku benar-benar belum pernah lihat orang tua seperti kamu. Menantumu bilang di telepon, anakmu alergi telur karena salah makan. Aku tanya sekali lagi, apa kamu yakin anakmu tak butuh pertolongan pertama? Tak butuh. Anakku tak ada di rumah. Dia juga tak alergi. Aku ibunya sendiri. Apa urusannya yang tak aku tahu? Kalian cuma gila uang. Demi uang, mendoakan anakku mati. Jadi Wang Shui di mana? Tolong. 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 Ini yang kamu bilang tak ada orang? Urusanmu apa? Lahir di rumah. Ini keluarga Zhou, sungguh tak berperi kemanusiaan. Kalau sampai terinfeksi, bagaimana? Ada hubungan apa dengan kalian? Mencari-cari masalah saja. Tolong. Shui, kamu bilang apa? Long. Shui, Shui. Wah, cucu laki-lakiku. Hah? Kamu malah melahirkan anak perempuan? Membuang-buang waktuku. Apa yang kamu lakukan? Anak perempuan juga bagus. Kalau dididik baik, lebih berbakti daripada anak laki. Betul, betul. Anak ini besar pun tak berguna. Lebih baik dibanting sampai mati. Kamu gila? Ini kan bayi hidup. Kamu neneknya bayi ini. Keluargaku tak punya anak seperti ini. Hei, kenapa kamu segininya? Jangan-jangan ini anakmu ya? Tante Liu, sejak Shui menikah, dia tak pernah bekerja lagi. Buat rumor pun pakai dasar dong. Bawa anaknya. Dia berani pun takkan berani selingkuh. Kasih anak itu padaku, Mau apa lagi kamu? kata dukun. Kalau lahir perempuan, harus dibawa untuk upacara penyucian. Kalau tidak, anak berikutnya juga perempuan. Kasih anak itu padaku. Tante Liu, saya hormati Anda karena lebih tua. Saya masih sabar. Kalau masih berbuat onar, saya laporkan polisi. Urusan keluarga saya. Polisi datang pun percuma. Anda lebih baik diam. Ini zaman modern, masih diskriminasi perempuan. Polisi datang, pasti hukum Anda. Mau bawa silakan. Mau bawa silakan. Bayar uang. Bibi Liu, ini perdagangan manusia. Anda mungkin ingin dipenjara seumur hidup. Anak perempuan, saya jual saja. Lalu bagaimana? Anak. Anak-anakku. Anak di sini. Kekasih Anda ingin bawa anak ini. Saya setuju. Kebetulan, supaya tidak halangi mimpi cucu emas. Cepat di rumah, lahirkan anak untuk saya. Dengar tidak? Ibu. Apa yang Anda katakan? Itu cucu perempuan Anda. Apa cucu perempuan? Perempuan. Dukun bilang, anak saya ditakdirkan punya anak laki-laki. Karena kamu tidak subur, ayam betina tua, bahkan telur pun tidak. Johan, benar. Chen Wen, cepat selamatkan Johan. Suami saya, dia hampir mati. Di dalam masih ada orang. Dia tidak akan... Benarkah orang asing Wang Shui? Cepat masuk lihat, cepat pergi. Tenang, di sini ada saya. Anda turun dulu, tunggu saya.
Wang Shui ini benar selingkuh? Kalau dia berani, aku bunuh dia dan anak itu. Lalu cari istri lebih baik untuk Han. Benar ada orang lain. Ini bagaimana dong? Minggir. Ini bagaimana dong? Cepat. Pasien shock. Harus segera ditolong. Benar-benar mati. Cepat angkat bawa pergi. Pergi. Halo. Saya mau lapor, ada yang pakai sumber daya ambulans. Kenapa kalian tidak ke rumah sakit? Ambulansnya? Baru ada yang melapor. Kita pakai sumber daya ambulans, mobil dipindahkan ke Kepala. Kami ada pasien tersedak dan satu bayi baru lahir. Anak itu butuh mobil. Baru terima laporan. Sedang diperiksa. Kalian tolong dulu di tempat. Kami tidak butuh ambulans. Jangan datang. Barusan kamu yang telepon lapor. Iya, aku. Kenapa? Dia pantas mati. Ibu, ngapain? Ini anak kandungmu. Ayam tua tak bertelur, induk ayam selingkuh sampai rumahku. Berani buat keributan. Katakan siapa orang ini. Cepat angkat mayat ini, bawa pergi. Sial di sini. Istri keluarga Zhou, kamu tidak periksa baik-baik? Dia seperti mirip anakmu Zhou Han. Jangan kau kutuk anakku. Anakku tampan sekali. Wajah mayat. Mana mirip anakku? Ibu, kau tak kenali anak kandung sendiri sampai tak kenal? Dia benar Johan. Johan, cepat sadar! Kau masih berani bohong? Ini mana anakku? Kau selingkuh saja. Masih kutuk anakku. Ibu, aku tidak. Ini benar Johan. Kau mau apa lagi? Bukan urusanmu. Kau tak tahu malu. Kau lahirkan anak perempuan. Kini fitnah anakku. Hari ini kubunuh kau. Kau nodai keluarga Zhou, leluhur kita. Kubunuh kau. Liu Shuyun, jika kau berani sentuh, kupanggil polisi. Sepertinya mirip Zhou Han. Keluarga Zhou, jika tak yakin, cek tahi lalat. Di lengan Johan ada tahi lalat merah. Jika tak percaya, lihat sendiri. Apakah dia Johan? Suamiku, suamiku, kau sadar akhirnya. Lihat putri kita. Cantiknya. Bagus. Bagus. Putri juga bagus. Bisa bicara. Sepertinya ada harapan. Keluarga Zhou, cepat tanya, ini anakmu atau bukan? Mungkinkah dia benar? Putri. Putri juga disukai. Apa bagusnya anak kecil? Pasti bukan anakku. Mama, kapan kamu baru berhenti? Kamu tidak bisa cuma karena aku melahirkan anak perempuan, lalu tidak mengakui anak kandungmu sendiri. Dukun sudah bilang, anak laki-laki kita ini anak yang mulia sejak lahir. Cucu kita akan membuat seluruh keluarga Zhou beruntung besar. Sekarang lahir anak perempuan nih. Mana mungkin disukai? Mama, lihat, apakah dia ini benar anakmu atau bukan? Dosa betul, ternyata iya. Tunggu Zhou tua pulang, istri pemboros ini pasti dipukuli sampai mati. Wang Shui? Pasti ulah Wang Shui. Tanda lahir palsu. Kamu ketahuan selingkuh, jadi siap-siap duluan. Mama, kamu tidak mau mengakui kamu yang celakakan Johan, lalu segala omongan bisa keluar.
Mama, kamu benar-benar gila. Zohan jadi begini setelah makan telurmu. Jangan asal bicara di sini. Anakku sama sekali tidak alergi telur. Ini pasti si manis ini yang menghasut, membuatnya tidak mendengarkan omonganku. Lihat apa? Dilihat lagi pun bukan anakku. Suamiku, Mati saja lebih baik. Lebih baik kalian berdua mati bersama. Aku akan carikan anakku istri baru. Baik. Cepat bawa pasien pergi. Cepat, bawa pasien pergi dulu. bawa suami dan anakku pergi dulu. Baik. Siapa yang izinkan kalian pergi? Muka mayat ini membawa sial ke rumah kami, belum minta maaf. Ibu mau halangi anak kandung sendiri berobat? Jangan asal bicara kotor di sini. Mana ada anak kandungku di sini? Tempat feng shui baik kami sudah kau rusak, mau kabur lagi. Ganti rugi? Ibu, Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. ini, Nak, simpan baik-baik. Ini jimat yang ibu minta khusus dari kuil untukmu. Jahit di baju, jaga keselamatan. Baik, tahu. Soal ini, kau jangan sampai bilang ke Wang Shui, ya? Kata dukun, kalau banyak yang tahu, nggak manjur. Jimat ini kok ada di sini? Jangan-jangan dia benar-benar... Tidak. Mustahil. Kau si manis. Jimat anakku saja kau curi. Ibu, ngomong apa sih? Aku nggak kenal barang ini. Ibu, ngomong apa sih? Aku nggak kenal barang ini. Masih bilang nggak tahu? Ini jimat yang kau minta untuk Zohan, kan? Dia nggak pernah bilang ke aku. Anakku sangat nurut padamu. Pasti dia bilang, Kau, Saudaraku! Xu Yun, bukannya kau nggak di rumah? Ini, kok banyak orang? Apa yang terjadi? Perempuan ini siapa? Perempuan jalang dari mana? Dosa. Keluarga Joe ini kena tai sui. Anak hampir mati. Lagi ada masalah ini. Anak, Dosa. Keluarga Joe ini kena sial besar. Betul. Anak hampir tewas. Lagi kena masalah ini. apa katamu? Anak, ini anak kita? Katakanlah, ini anak kita? Ini bukan anakku. Ini suami Wang Shui. ini kapan lagi? Kenapa masih tidak mengaku? Ini Zohan. Ayah. Zohan. Ibu taruh telur di bubur Zohan. Zohan alergi telur. Ibu tak percaya. Kamu bohong. Anakku tak punya alergi telur. Ini semua salahmu. Tak mau makan telur rendam. Cuma alasan. Anak kita alergi telur. Kamu tak tahu? Tak mungkin. Xiaohan jelas tak punya. Kepala keluarga, kau tipu aku. Kau masih pura-pura bodoh. Waktu kecil, Johan makan telur. Langsung ruam. Kau tak tahu? Kau tak pernah lihat sendiri? Tante Liu bilang, dia paling tahu anaknya alergi telur atau tidak. Selalu menyangkal. Ibu paksa kami makan telur. Aku saja sudah makan, masih paksa Johan makan juga. Sekarang ibu bilang, ini bukan Johan. Kalian ngomong sembarangan. Ini jelas bukan anak saya. Bukan anak saya. Kamu masih pura-pura bodoh. Ini bukan anak kita. Siapa? Apa kamu sampai tak bisa mengenali anak kandungmu? Tak kenali? Anak. Xiaohan. Bangunlah, nak. Jangan menangis dulu. Cepat bawa ke rumah sakit untuk periksa lebih lanjut. Keluarga Joe ini jadi berantakan begini. Sungguh dosa besar ya. Benar-benar. Semua karena kamu wanita ini. Kalau bukan karena kamu, anak saya takkan mati. Ibu, kenapa kamu tak masuk akal? Kamu yang halangi, tak mau ke rumah sakit. Kamu yang tak kenali Johan.
bagaimana bisa salahkan saya? Cukup. Kamu masih rasa tak cukup kacau? Anak kita sudah begini. Kamu masih tak berhenti. Anakku. Nasibku kenapa sengsara begini? Cepat, angkat pasien ke mobil. Bawa ke rumah sakit. Tunggu. Denyut nadi pasien tak normal. Dokter. Ada apa? Pasien pada tahun 2025, tanggal 30 November, pukul 1.38 meninggal. Semua salahmu. Kamu yang bunuh anak kita. Bukan aku, bukan aku. Ini gara-gara cewek ini. Perempuan ini sengaja membuatku mengira ini bukan Xiaohan. Salah dia. Salah kamu. Kalau bukan karena kamu, Xiaohan takkan terlambat ditangani. Aku bunuh kamu. Sampai sekarang, kamu masih belum sadar. Sampai sekarang, kamu masih belum menyesal? Aku salah apa? Masa aku tega membunuh anak kandungku sendiri? Lihat dia. Kalau bukan karena kamu percaya omongan dukun, ngotot bilang ramalan tradisional, telur direndam air kencing anak laki-laki bisa jaga kehamilan, ngotot suruh aku dan Johan makan. Johan takkan begini. Dukun apa? Ibu habiskan uang banyak, tidak tahu dari mana cari seorang dukun. Katanya air kencing anak laki-laki dan telur bisa jaga kehamilan. Ngotot suruh aku dan Johan makan. Makanya jadi begini. Liu Shuyun. Kamu gila. Aku sudah bilang dari dulu. Jangan cari dukun. Aku juga bilang. Urusan kehamilan dengarkan mereka berdua. Kamu, kenapa bertindak sendiri? Wang Shui, kamu ngomong apa sih? Aku kan cuma ingin yang terbaik untuk kalian. Salah dukun apa? Ini semua karena kamu cari laki-laki lain, membuat marah langit. Langit sedang menghukummu. Kamu benar-benar bodoh dan jahat zaman sekarang. Siapa masih percaya telur bisa jaga kehamilan? Siapa masih percaya omongan dukun? Kamu sudah tertipu zaman sekarang. Siapa masih percaya telur bisa jaga kehamilan? Siapa masih percaya omongan dukun? Kamu sudah tertipu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dukun tak mungkin bohongi aku. Aku telepon dia sekarang. Aku sampai kini masih tak mau mengaku salah. Masih mengamuk di sini. Ini ulahnya sendiri. Aku bilang padamu. Kepala keluarga. Dengarkan aku, dukun ini sungguh sakti. Waktu pertama ketemu dia, aku tak bilang apa-apa. Masalah keluarga kita. Semua dia hitung sendiri. Dia sungguh tak bohongi aku. Aku telepon sekarang. Dukun, dukun, cepat ke sini. Mereka tak percaya kamu itu sakti besar. Cepat ke sini. Buktikan kamu bersih. Aku. Apa kamu yang cariin dukun buat ibuku? Bilang, apa kamu yang kasih tahu informasi keluargaku ke dukun palsu itu? Ini Saya sudah telepon polisi. Inspektur sudah menemukan dukun itu. Sedang ditangkap. Kalau masih tidak jujur, kamu juga terlibat. saya terima komisi. Saya yang kasih tahu kondisi keluarga Pak Zhou ke dukun. Tapi saya tidak tahu Johan alergi telur. Lau Liu kamu juga. Anakmu alergi telur, masa tidak tahu? Dia malah maksa anaknya makan telur. Apa-apaan? Ternyata kamu si manis. Aku cekek kamu. Aku cekek kamu. Cekek kamu. Cukup. Pada dasarnya, ini salahmu sendiri. Masih mau lempar tanggung jawab? Bukan begitu. Bukan begitu. Dia tidak mungkin bohong padaku. Tidak mungkin bohong. Saya juga tidak tahu telur bisa bikin alergi. Siapa Liu Shuyun? Saya? Mari identifikasi. Ini tersangka penipuan. Sebelumnya pernah kontak dengannya? Kamu benar-benar penipu. Berani-beraninya menipuku. Cari makan saja. Jangan bilang tipu juga. Kubunuh kau. Saudara, Terima kasih kerjanya. ayo.
Perempuan, kubunuh kau. Perempuan, kau hancurkan keluargaku. Kubunuh kau, perempuan. Xiaoxue, urus dulu suami dan anakmu. Kalau bukan kau, anak kita takkan mati. Sekarang begini. Menantu kabur. Cucu pun hilang. Wanita, kenapa kau tak mati saja? Kau jarang di rumah. Urusan rumah tangga semua kuserahkan. Sekarang ada masalah. Kau malah salahkanku. Dasar cerewet. Berani membantah. Apa aku tak kirim uang? Uang itu kau tak pakai? Selama ini akulah yang menafkahimu. Saat menikah, bukankah kau bilang akan menafkahiku seumur hidup? Sekarang kau selingkuh di luar. Kau anggap aku manusia? Ku beritahu. Sekarang anak sudah tiada. Menantu dan cucu harus kau bawa pulang. Itu satu-satunya keturunan Zhou. Kalau tak kembali, kau kuceraikan. Salahnya Wang Shue, si cerewet itu. Siapa? Kau datang? Masuklah, duduk. Kudengar kau pindah kembali hari ini. Jadi ku sengaja datang. Kau pindah kembali, ibu mertua tak berkata apa? Tentu tak setuju. Aku bisa kembali, karena ayah mertua bilang aku tak punya tempat. Disuruh tinggal dulu sini. Lalu ibu mertua dikirim ke desa. Waktu ketemu dulu, dia memang bijaksana. Dia hanya khawatir pada Nini. Dia sekarang satu-satunya keturunan keluarga Zhou. Kamu mau bagaimana setelah ini? Begini saja. Hidup hanya bersama Niu Niu. Aku... Kamu datang kenapa? Aku mau lihat Shue dan cucuku. Kamu kenapa di sini? Pergi! Kamu tidak diterima di sini. Kamu tidak diterima di sini. Shue, Mama tahu salah. Dulu Mama yang salah. Kasih Mama kesempatan lagi, ya? Orangnya sudah tiada. Masih mau kesempatan apa? Johan sebenarnya bisa diselamatkan. Lucu. Sok berani ya. Kalau bukan karena suamiku, aku pasti buat kamu kapok. Mama sangat menyesal. Tiap malam mimpi buruk. Mimpi bunuhan. Mama benar-benar tahu salah. Demi Han. Maafkan Mama. Maaf? Kamu bunuh dengan tanganmu anakmu sendiri. Kalau benar mau dimaafkan, lebih baik kamu temui anakmu sendiri. Dr. Chen, ini rumahku. Kamu berhak bicara? Apa kamu masih pikir aku dan Dr. Chen punya hubungan gelap? Ibu, awalnya aku pikir kalau kamu bisa tenang-tenang saja, hidup ini masih bisa jalan. Tapi kamu terlalu mengecewakanku. Pergilah. Aku akan jelaskan pada ayah. Bulan depan aku pindah pulang ke orang tuaku. Kalau kalian masih peduli, datanglah lihat Niu Niu. Kalau tidak ada, ya sudah. Xiaoxue, Ibu tahu salah. Hari ini datang terutama untuk minta maaf padamu. Ibu tidak meminta tinggal bersama kamu dan cucu. Hanya berharap boleh sering menjenguk cucu. Menjenguk.
menjenguk Xiaohan. Ibu sudah puas. Ini baju yang kubuat untuk Niu-Niu di kampung halaman. Ada juga sedikit makanan. Semuanya ibu buat khusus untukmu. Makanlah lebih banyak. Hati jadi luluh. Pada dasarnya, dia cuma tidak tahu saja. Apa aku terlalu kejam? Kamu memang mudah luluh. Tapi ada contoh sebelumnya. Aku tetap tidak percaya. Tapi itu kan cucu kandungnya. Dia juga secara tidak langsung menyebabkan suamiku meninggal. Karma sebesar ini masih belum sadar salah? Perempuan kecil ini membunuh anakku, lalu menguasai harta peninggalan anakku. Berkata kasar padaku. Tunggu ku balas nanti. Ada apa? Suamiku, aku hari ini ke rumah Xiao Xue. Dia bersama Chen Wen itu. Sekarang aku curiga anak itu bukan benih anak kita. Jangan ngomong sembarangan. Kamu mau dipukul lagi? Aku tidak ngomong sembarangan. Menurutku, kita seharusnya melakukan tes DNA. Hati-hati juga. Sebenarnya, aku selalu curiga. Lihat, keluarga Zhou kami turun-temurun anak laki-laki. Kenapa di generasi Xiaohan jadi perempuan? Kamu mulai lagi? Aku kan kangen kamu dan Nini. Aku datang hari ini. Untuk kalian berdua, masak lalu pergi. Baiklah. Tunggu hasil tes DNA. Kalau anak itu bukan anakku, makan. Aku tidak makan. Aku pergi dulu. Kamu jaga Nini. Kalau ada apa-apa telepon aku. Hei, Halo, saya mau tes DNA. Baik, ini alamatnya bisa datang sekarang. Baik, aduh, tidak ada hubungan darah. Wah, Wang Shui. Berani selingkuh. Ah, tidak. Aku harus kasih tahu. Dia hadapi. Wang Shui takut. Halo, kepala keluarga. Dr. Chen. Aku mau keluar. Tunggu sebentar.
Baik, kamu tak perlu aku jemput. Tidak usah. Cuma pemeriksaan kecil. Aku naik taksi ya. Ayah, ibu. Berani kau bohongi aku. Ayah, bicara apa? Katakan, anak haram ini punya siapa? Katakan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Nini bukan anak Johan? Dulu aku bilang Syauhan kami pasti anak laki-laki, tidak mungkin anak macam ini. Aku heran juga. Ternyata ini semua rancanganmu. Nini adalah anak Johan. Laporan tes DNA ini pasti palsu. Ini dari lembaga resmi tes DNA yang dilakukan. Aku ikut menyaksikan prosesnya. Masa bisa palsu? Suamiku perempuan ini ingin seperti dulu memfitnahku. Tak disangka buktinya kini jelas. Bukannya kau dokter? Bukannya kau ahlinya? Kau lihat sendiri? Ini stempel rumah sakit resmi. Lihat baik-baik. Tidak mungkin. Nini pasti anak Johan. Pasti ada kesalahan. Kau ini perempuan. Apa aku salah menuduhmu? Syue, kau sangat mengecewakanku. Ayah, ibu. Sejak aku menikah ke keluarga Joe, dengan sepenuh hati aku melayani Johan di rumah. Setelah Nini lahir, aku bahkan tak pernah keluar rumah. Kini kalian bilang, Nini bukan anak Johan. Bagaimana mungkin? Altar arwah Johan ada di sini. Hari ini di hadapan altar arwah Johan aku bersumpah. Aku sama sekali tidak pernah berbuat salah pada Johan. Kau masih berani berbohong. Buat apa bersumpah? Apa Syauhan bisa muncul jadi saksimu? Suamiku dulu dia juga begitu pandai bicara, memfitnahku, membunuh anak kita. Ibu, bukankah kamu yang menghalangi keributan ini sehingga melewatkan Johan masa pengobatan terbaik? Bukankah ini kenyataannya? Kenapa Wang Xue tidak membalas pesan? Entah dia sudah keluar atau belum. Lebih baik aku naik ke atas untuk melihat. Aku ibu kandung Johan. Tidak mungkin membunuh anakku sendiri. Ini semua salahmu. Tidak mau makan telur rendam air kencing anak perjaka, sehingga memaksaku taruh di bubur. Kalau kamu makan dengan baik, tidak akan terjadi ini. Jadi ini kesalahanmu. Ibu, kamu sungguh tidak bisa diajak bicara. Suami, wanita ini punya hubungan gelap dengan dokter itu. Aku curiga dia bersekongkol dengan dokter itu. Bersama-sama membunuh anak kita. Menghancurkan keluarga kita. Ahli forensik sudah periksa. Anak kita meninggal karena alergi telur. Mungkin Kamu lupa Chen Wen di rumah sakit pasti punya koneksi. Menyuap ahli forensik. katakan jujur padaku. Apakah kalian membunuh Johan? Tidak, bukan aku. Berani berbohong lagi? Hari ini aku beri pelajaran. Tidak akan berkata jujur, benar? Tidak. Jangan. Ibu, itu cucumu sendiri, anak kandung Johan. Hanya seorang anak kecil. Pantaskah dia jadi cucuku? Aku peringatkan kau. Kalau kau tidak jujur hari ini, ikut kami dengan baik untuk menyerahkan diri, aku akan membantingnya sampai mati. Ibu, benar-benar bukan aku. Percayalah padaku, benar-benar bukan. Halo, pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa tidak pernah mengangkat telepon? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Halo, Chen Wen, rumah sakit kita. Kepala Departemen Tes DNA baru saja memberitahuku rekan kerjamu, Wang Xue keluarganya datang beberapa hari lalu untuk melakukan tes DNA. Tapi karena folikel rambut yang diberikan tidak bagus, hasilnya tidak akurat. apa? Lalu,
Maksud Kepala Departemen adalah memintamu menyampaikan, karena keluarga Wang Shui tidak pernah mengangkat telepon dan tidak membalas pesan. Kepala Departemen khawatir mereka tidak melihatnya dan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi ingin memintamu menyampaikan lagi. Tidak baik. Tidak, jangan Tunggu. Xue, katakan yang sebenarnya pada ayah kamu dan Chen Wen itu. Apakah memang punya hubungan terlarang? ayah. Tidak, benar-benar tidak. Apakah Xue di rumah? Xue ibu, ayah, bukan aku. Kamu masih berani bohong padaku? Kamu bunuh anak kita. Belum cukup? Mau bawa-bawa harta anakku sama lelaki lain buat bersenang-senang? Jangan mimpi. Hei sayang, anak ini kita bunuh saja ya. Biar mati. Tolong. Xue, buka pintu, cepat. Xue, aku dengar suaramu. Kamu kenapa? Sayang, gimana nih? Apa kita bunuh anak ini? Bodoh. Kalau bunuh anak ini sekarang, nanti lelaki di luar tahu, kita masuk penjara semua. Begini, aku yang urus dia. Kamu buka pintu, usir dia pergi. Setelah dia pergi, baru kita hajar habis-habisan perempuan ini. Balas dendam buat anak kita. Ah! Kamu kenapa di sini? Xue mana? Oh, Xue sudah tidur. Dia tidak enak badan hari ini. Suruh aku jaga anaknya. Kamu mau apa? Tidak enak badan. Setengah jam lalu dia bilang mau bawa Nini periksa. Kok bisa tidak enak badan? Kamu banyak urusan amat. Dia sakit. Harus lapor ke kamu. Pergi, cepat pergi. Jangan ganggu Nini kami tidur. Pergi. Apa aku terlalu banyak pikiran? Tapi aneh sekali. Di rumah mereka baru saja ada bau amis. Sepertinya bau darah. Wanita kecil, dia tampaknya sudah jerah. Hei, suami, bagaimana kau akan menghukumnya? Lebih baik tenggelamkan di danau. Aku bawa ke waduk pinggiran kota. Bersama anak ini juga. Zaman dulu wanita nakal seperti ini biasanya diperlakukan begitu. Kalau tidak membunuh anak ini dengan tanganku sendiri, hatiku tidak akan puas. Kau yang membunuh anakku. Sesukamu. Tidak boleh buat berdarah-darah di mana-mana, sulit dibersihkan. Xue, kau baik-baik saja? Kau perempuan, membunuh anakku. Yang seharusnya ditangkap adalah kau. Masih belum sadar juga. Bukankah kalian yang membunuh anakku? Kau dan pria hidung belang ini bersekongkol. Kalian berdua sudah berkomplot. Bodoh. Liu Shuyun, apa kau pikir dengan laporan tes DNA itu semuanya akan jelas? Coba lihat ponselmu. Laporan tes DNA itu salah apa? Kepala Departemen Tes DNA sudah mengirim banyak pesan untuk memberitahumu laporan ini salah. Tapi kau tak membalas satu pun. Mana mungkin ini palsu. Liu Shuyun, kau bodoh. Kau menghancurkanku. Johan meninggal, anaknya masih kecil. Rambut yang dikumpulkan tidak akurat. Di topi bayi itu bukan cuma ada rambut Nini. Di topi bayi itu folikel rambutku mungkin. Ibu. Tidak. Liu Shuyun, kau benar-benar bodoh. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku membunuh anak kandungku sendiri? Kau, Wang Shui, kau yang bunuh anakku. Kau. Justru kau, Liu Shuyun, hancurkan keluarga kami. Kalau bukan karena sok tahu, bagaimana bisa jadi begini? Matilah kau.
pergi. Johan, semuanya sudah berlalu. Akhirnya semuanya berakhir. Ayahmu besok bebas. Aku sudah hubungi dia. Dia merasa sangat bersalah. Tak akan datang temuin ini. Dia akan pulang ke kampung halaman bertani. Sedangkan Liu Shuyun, dia di panti jompo. Mengingat dirimu, aku akan ambil sebagian dari uang pensiun ayahmu sebagai biaya hidup ibumu. Selain itu, aku tak bisa bantu lebih. Sebenarnya kadang aku juga agak membencimu. Kalau bukan karena kelambananmu, keluarga kita ini tak akan seperti ini. Untungnya semuanya sudah berlalu. Shui, kapan pulang? Kita jemput bersama Nini pulang sekolah. Baik.